Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, aku mencoba untuk membaca siapa sih yang ngomongin kamu, para Scorpio. Dan di sini juga aku akan membaca untuk kalian para Scorpio awal mulanya, ya. Kenapa sampai dia ini ngomongin kamu dan apakah akan ngomongin kamu terus, ya. Oke, kita langsung lihat ya. Kita langsung membaca energinya para Scorpio. Siapa yang lagi ngomongin kamu saat ini? Wow, di sini ada the lover tampaknya ya. Jadi mungkin pernah ada ikatan sama kamu ini ya. Ini tuh kayak kamu langsung dapat sinyal bahwa kamu itu punya hubungan emosional ya, atau kamu itu punya hubungan personal ya yang cukup dalam. Ini bisa mantanmu, gebetanmu yang ngegantung, atau orang yang dulu deket banget sama kamu, atau seseorang yang masih punya rasa atau punya luka ya sama kamu. Bisa juga ini energi orang yang pernah atau masih merasa terikat sama kamu secara batin dan sekarang lagi kebingungan bahkan nyesel ya. Orang ini tuh kayak lagi refleksi atau mikir panjang gitu loh ya soal kamu. Dia itu mikir udah selama ini aku perhatiin dia tapi hasilnya apa ya. Jadi mungkin dia ini pernah nunggu kamu, pernah berharap atau pernah nanam harapan yang gak kesampaian ya. Makanya sekarang dia itu ngomongin kamu dalam nada yang sedikit getir ya. Mungkin kalau dia itu ngomong, dia bakal ngomong, dia tuh sebenarnya kenapa sih sekarang berubah ya. Aku udah ngasih effort loh, aku udah berjuang banget loh, tapi kenapa endingnya kayak gitu ya. Atau bahkan nyari dukungan dari orang-orang lain buat ngebenerin perasaan dia ya, buat ngedukung perasaan dia, buat cari validasi, cari pembenaran ya. Dia ini lagi sakit hati, ngerasa dikhianatin ya. Dia itu ngerasa ditinggal, tapi sakitnya itu udah puncak banget dan ngerasa kayak masa-masa recovery. Jadi dia itu ngomongin kamu bukan karena kepo atau drama, tapi lebih karena dia lagi proses nyembuhin diri dari segala hal yang cukup menyakitkan dalam kehidupan dia yang pernah terjadi karena kamu, atau ketika kamu nggak ngerasa, enggak kok aku nggak pernah lo nyakitin dia ya. Dia itu ngerasa kamu sakitin, tapi kamu nggak pernah melakukan gitu loh. Tapi entah itu omongan kamu, tindakan kamu, dia itu kayak ada sesuatu hal yang ternyata membuat dia sakit gitu loh. Padahal kamu nggak ada niat untuk itu. Dia ini nunjukin bahwa hubungan kalian dulu itu dalam banget, atau di sini ada pelajaran yang terikat. Ini bisa nunjukin bahwa hubungan kalian itu dulu sangat dalam, atau ada pelajaran besar yang terikat di situ ya. Bisa jadi kamu orang yang ngubah cara pandang dia, walaupun gak selalu secara nyaman, tapi kamu itu orang yang bisa buat dia jadi seperti saat ini gitu loh. Saat dia ngomongin kamu, itu karena kamu ada di masa pembelajaran penting buat dia ya. Jadi bisa ini mantanmu, bisa orang yang pernah kamu cintai. Mungkin dia ngerasa kamu itu
nggak kayak dulu lagi. Mungkin ngerasa dia itu ada luka, ada kehilangan, atau mungkin dia menyesal ya ninggalin kamu, nyakitin kamu, dan dia ini lagi ngomongin kamu ke orang-orang lain karena dia itu butuh untuk melepaskan atau butuh proses untuk pelepasan rasa sakit ya. Jadi bisa dia itu orang yang kelihatan diem-diem aja, tapi pas kamu cek story-nya atau cara ngomongnya itu kayak nyindir kamu ya. Dia itu suka ngomong ke temen dekatnya, bukan ke semua orang ya, bukan. Dia itu mungkin lagi berusaha buat move on, tapi setiap kali kamu muncul dia ke-trigger lagi ya. Dan kita lihat sebetulnya awalnya itu kenapa ya, dan apakah dia akan ngomongin kamu terus. Jadi awal mulanya itu dia itu ngerasa kamu itu makin stabil ya, kamu itu punya kendali atas hidupmu ya. Kamu itu kelihatan powerful, gak gampang diatur ya, dan mulai punya cara pandang tersendiri. Dan itu yang bikin dia ke-trigger, terutama kalau dia itu tipe orang yang dulu ngerasa punya kontrol atas kamu ya. Ini bisa kayak mantanmu, sahabatmu yang lebih dominan, temenmu yang dominan ya, atau orang yang pernah kamu hormati tapi sekarang gak kamu hiraukan ya, gak kamu gubris, yang saat ini kamu cuekin ya. Jadi intinya dia itu mulai ngomongin kamu karena ngerasa kalau kalah posisi ya. Kalau kamu itu udah bisa berdiri sendiri, nggak tunduk sama dia ya. Dia itu ngomongin kamu karena dia itu kepo, insecure ya, suka nyimpulin sendiri. Padahal nggak sesuai sama yang dia lihat, sama kenyataan itu nggak sesuai gitu loh. Dia stalking kamu ya, dan terus ngomongin kamu, versi-versi yang di pikiran dia itu sesuai dengan asumsinya sendiri ya. Dia nyesel, kecewa, sedih, tapi nggak bisa ngakuin itu secara langsung. Dia ngerasa kehilangan ya, dia ngerasa koneksi yang dulu pernah kalian jalani itu kayak merasa bahwa kamu itu copy paste dari dia ya. Dia itu kayak belum ikhlas gitu loh. Dan lucunya ya, di dalam hatinya dia itu masih pengen ada koneksi yang baik sama kamu ya. Dia rindu masa-masa nyaman, dia rindu kondisi kalian yang dulu baik gitu loh. Tapi dia nggak tahu gimana cara balik ke sana ya, tanpa luka, tanpa gengsi. Jadi yang keluar ya omongan di belakang itu. Dan selama dia belum berdamai dengan rasa kehilangannya, dia akan terus ngomongin kamu ya. Tapi kalau kamu makin mantep, nggak kasih celah buat ditafsirkan seenaknya, misalnya kamu clear, kamu cuek, kamu nggak mau tahu tentang dia ya, itu bakal diem sendiri ya. Dan kalau dia itu udah nemu kenyamanan baru, hubungan baru, lingkungan baru, dia akan berhenti sendiri ya. Jadi dia akan berhenti ketika dia sudah berdamai atau menemukan stabilitas emosional baru. Oke? Para Scorpio ya, semoga pembacaan ini bermanfaat untuk kalian. Sampai di sini pembacaan kali ini, semoga
aku bisa membuat lebih intens lagi pembacaan-pembacaan yang seperti ini. Dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya, tentang seseorang, tentang kenapa dia ngomongin kalian, dan apakah akan terus ngomongin ya. Sampai jumpa lagi di video-video yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.